Ya, kalau dari sektor investasi kita terus terang saja kita nih kecewa. Banyak investor-investor kita yang lari ke Malaysia saat ini, ya Pak ya. Lebih memilih Malaysia, kenapa? Kan begitu pertanyaan kita, Pak. Lebih memilih Malaysia, kenapa? Iya, harus bertanya, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor kita ini malah berlebur ke Malaysia? Google pilih Malaysia, invest Malaysia, 32T. Elon Musk, kemudian Tesla, Microsoft, Microsoft, Apple, semuanya ke Malaysia. semuanya malah ke Malaysia. Indonesia gak laku dong. Aduh, kacau-kacau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Tentunya channel kedua nih daripada Merbat TV. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa support dengan cara menekan tombol like, comment, dan share pada video ini teman-teman. Jom, di video kali ini ada sebuah video yang membahas tentang ngegas investor banyak lari ke Malaysia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perintahkan menteri cari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Kenapa investor raksasa terbesar di dunia malah berlebur ke Malaysia, meninggalkan Indonesia? Apa penyebabnya? Apa permasalahannya? Yuk, kita belajar bersama di video kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis teman-teman ya. Seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Ya, kalau dari sektor investasi kita terus terang saja kita nih kecewa. Banyak investor-investor kita yang lari ke Malaysia saat ini, ya Pak ya. Lebih memilih Malaysia, kenapa? Kan begitu pertanyaan kita, Pak. Lebih memilih Malaysia, kenapa? Iya, harus bertanya, ada apa dengan Indonesia? Kenapa investor kita ini malah berlebur ke Malaysia? Google pilih Malaysia, invest Malaysia, 32T. Elon Musk, kemudian Tesla, Microsoft, Microsoft, Apple, semuanya ke Malaysia. semuanya malah ke Malaysia. Indonesia gak laku dong. Aduh, kacau-kacau. Seharusnya sih belajar dari Malaysia. Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Pak Menteri atas kepercayaan diberikan untuk menjabat sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Saya yakin dengan latar belakang yang Pak Menteri miliki, terakhir wakil BUMN, Menteri BUMN, duta besar, ya kan, Harus ya. ketua Kadin, ketua pemenangan. Ya. Saya yakin Pak Menteri bisa memahami kendala-kendala investasi yang kita hadapi saat ini Pak Menteri. Bagaimana ke depan kita bisa mengoptimalkan investasi kita dan sekaligus kita bisa meraih investasi yang berkualitas. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya ada beberapa catatan Pak. Untuk halaman 4, Bapak bicara mengenai konsekuensi pagu anggaran 2025. Memang saya melihatnya juga ikut prihatin ya Pak Menteri ya, target investasi naiknya begitu besar, tapi anggarannya, pemotongan anggaran itu cukup besar juga Pak Menteri. Nah, dan saya melihat kalau saya baca tadi presentasi Pak Menteri udah ngancem nih ya kan. Kalau gua diturun ini anggaran gua, pokoknya 9 kantor perwakilan ditutup. Nah, tadi apa tuh? Saya catat. Kemudian pelayanan ke pelaku usaha akan turun. Target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai. Nah, tapi tentunya saya yakin apapun nanti keputusan dari anggaran ini, Pak Menteri pasti akan bisa mencari solusi yang terbaik. Halaman 7 juga Bapak menyebutkan ya kan bahwa realisasi investasi semester 1 ini juga Pak, hanya yang menjadi pertanyaan saya satu. Di tengah-tengah maraknya informasi bahwa banyak pengangguran di Indonesia saat ini. Ya kan Pak ya. Tetapi Bapak mengatakan tadi bahwa investasi
yang dimiliki saat ini itu menyerap tenaga kerja 1.225 bla bla orang tadi Pak. Nah, ini angka dari mana? Apakah ini angka hitung sendiri? Apakah angka ini laporan dari investor waktu mereka minta izin usaha? Apakah dari Menteri Tenaga Kerja? Ini saya juga ingin, atau apakah langsung cek ke lapangan? Nah, hal ini yang saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Menteri, dapat angka 1,2 itu dari mana gitu Pak Menteri. Terus ke depannya, saya juga ingin tahu dari Pak Menteri sebenarnya, kita ini harus fokus di sektor mana sih investasi kita ini sebenarnya Pak? Karena kalau kita nggak fokus, ya begini-begini saja gitu Pak. Serabut sana sini, pokoknya sedikit-sedikit Amburadul dan nggak jelas kalau begitu ya berarti ya. sedikit gitu. Fokus di mana sehingga ya tadi saya sampaikan bahwa kita di industri manufacture kita banyak PHK. Kan begitu Pak, banyak yang tutup. Nah ke depan ini kira-kira nih kita mau fokus di mana sih Pak? Next pertanyaan saya baca nih Pak. Berbagai negara saat ini nih Pak Menteri tengah bersiap menetapkan kesepakatan pajak minimum. Global Minimum Tax. Sudah dari tahun 2021 sudah 136 negara yang setuju. Uni Eropa sudah setuju. Amerika sedang mendalami. Bagaimana sikap Indonesia ke depan Pak? Karena kita tahu ada perbedaan pendapat antara Menkyu dan Pak Bahlil Pak. Pak Bahlil menolak mengenai ini. Nah, mengenai menurut Bapak ini sepertinya bagaimana sikap kita ke depan untuk yang namanya global minimum tax ini. Karena ya nggak tahu ya Pak ya. Kalau dari sektor investasi kita terus terang saja kita nih kecewa. Banyak investor-investor kita yang lari ke Malaysia saat ini. Ya Pak ya. Banyak investor-investor kita. Berarti investor ini sudah berlebur di Indonesia sebelumnya, tapi malah pindah ke Malaysia, meninggalkan Indonesia. Oh, ini yang bisa membuat kita itu bertanya-tanya. Baru kalau daripada belum berlibur ke Indonesia tapi malah berlibur ke Malaysia terlebih dahulu, itu tidak jadi masalah. Tapi ini permasalahannya adalah teman-teman ya, investor yang sudah menginvestasikannya kepada Indonesia itu malah pindah ke Malaysia, tidak lagi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apa penyebabnya? Ada apa dengan Indonesia? Kenapa mereka malah berlebur ke Malaysia? Itu yang harus kita cari tahu jawabannya, teman-teman ya. Lebih memilih Malaysia, kenapa? Kan begitu pertanyaan kita Ya, Pak. betul. Google pilih Malaysia, invest 32T. Betul. Elon Musk, kemudian Tesla, Microsoft, Apple, semuanya ke Malaysia. Ini loh, ini adalah investor raksasa dunia loh. Tesla, Google, Microsoft, bahkan Nvidia baru-baru ini malah berlebur ke Malaysia. Tidak lagi dengan Indonesia, tidak percaya dengan Indonesia. Ini kesempatan sebenarnya, teman-teman ya. Tapi ya, Bapak Purbaya juga mengatakan kita malah kalah dengan Malaysia. Sadar hal itu sebenarnya, teman-teman ya. Makanya jangan malu kita sebagai negara Indonesia untuk belajar daripada negara jiran tetangga, teman-teman ya. Biar apa? Ini biar rakyat tidak susah hidup di Indonesia. What is wrong with our country? Kan gitu pertanyaannya Pak. Apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki? Katanya nih, mereka itu di Malaysia itu mempergunakan teknologi yang ramah lingkungan. Emangnya kita nggak bisa? Ya. Kan begitu Pak. Kita sudah coba tuh di Kalimantan ada green park ya Pak ya. Ya kan? Tapi sekarang saya nggak dengar itu apa sih kelanjutannya dari itu, investor mana sih yang masuk membuka pabriknya di situ, itu juga nggak ada. Jadi menurut saya, ya bagi saya sih menjengkelkan Pak ya. Maksudnya mereka investasi di Malaysia tapi Indonesia ini adalah target market mereka. Kita hanya diberikan untuk market segmennya mereka, untuk jualan aja di negara kita. Tetapi mereka investasinya di negara lain. Ada yang salah. Nah ini saya rasa ini yang harus dipikirkan oleh Kementerian Investasi, bagaimana kita menarik investasi-investasi itu ke
ke Indonesia. Dan tentunya saya berharap di tangan Pak Menteri ini, Kementerian Investasi ini akan semakin baik ya Pak Menteri ya. Kemudian saya harap Pak Menteri ini kerjanya di dunia nyata Pak. Sekarang ini banyak sekali menteri itu kerja di dunia maya. Saya minta Pak Menteri bekerja di dunia nyata. Iya, menteri, bukan cuma menteri sih, gubernur juga ada bekerja di dunia maya. Artinya semua pekerjaannya itu dikontenin, teman-teman ya. Artinya memanfaatkan dunia per-YouTubean, perkontenan, Facebook dan lain sebagainya untuk bisa menghasilkan cuan tambahan, mungkin seperti itu, teman-teman ya. Yang dimaksud dengan kerja di dunia maya. Kalau bisa ya kita harus kerja di dunia nyata yang sebenarnya kan seperti itu. Karena di konten itu terkadang ada konten rekayasa, teman-teman ya. Yang benar-benar ya enggak tidak apa namanya omon-omon aja gitu loh Pak. Ya kan, Omon-omon tapi memang aja. kenyataan ini menghasilkan gitu loh Pak. Saya rasa demikian. Oh, satu lagi mengenai OSS. Dari saya masuk sampai periode 5 tahun saya selesai, OSS ini tidak pernah beres-beres dan menghabiskan duit yang begitu besar. Saya juga mau tanya sama Pak Menteri, dengan jebolnya PDNS kita kemarin, apa hubungannya? Ada kaitannya nggak dengan OSS kita, Pak? Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Dari sini kita belajar bahwa jangan pernah malu kita belajar daripada negara tetangga. Ya apalagi dengan Malaysia, karena tahu kan Malaysia tuh negaranya rakyatnya dibuat makmur, semuanya disubsidi. Dan kali ini kenapa mereka lebih percaya investasi ke Malaysia? Perusahaan-perusahaan raksasa dunia seperti Tesla, Microsoft, Nvidia, terus Google. Itu kenapa mereka malah berlibur ke Malaysia yang awalnya ada di Indonesia, yang awalnya kerja di Indonesia, yang awalnya investasikan dirinya kepada Indonesia, malah meninggalkan Indonesia dan memilih Malaysia. Apa penyebabnya? Apa kurangnya Indonesia sehingga mereka itu memilih berlibur ke Malaysia, teman-teman? Kita harus belajar. Dari situ kita belajar. Oh iya, ternyata ini yang salah dengan Indonesia. Oh iya, ternyata ini yang kurang dari Indonesia. Itu yang harus diperbaiki seperti korupsi, ngutang terus ke luar negara. Bahkan baru-baru ini awal-awal tahun 2026 Indonesia tuh ngutang lagi 840 lebih triliun untuk menutupi defisit APBN yang dimiliki oleh negara. Karena keluar uang negara itu dikeluarkan untuk MBG, makan bergizi gratis, teman-teman ya, kepada siswa, yang dimana per bulannya itu menghabiskan 21 triliun. 41 triliun kurang lebih lah. Per bulan, teman-teman. Bayangkan, andai kata uang itu digunakan untuk biaya pendidikan gratis di Indonesia. Gila, keren. Ya Allah. Oke, teman-teman ya. Itulah video reaction hari ini ya, mudah-mudahan bisa membuat sebuah kritikan buat pemerintahan Indonesia dan juga bisa belajar kita dari video ini untuk jangan gengsi untuk belajar daripada negara tetangga. Oke, mungkin teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol komen dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Merbat Official ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.